Saya nggak panut, nggak patut dicontoh. Iya, Cara-cara kamu nggak ini, patut Gus. dicontoh. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah nggak kamu aja karena kesombongan kamu, Gus. Kata netizen ini ya, tinggal Allah laknat kamu saja karena kesombonganmu. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden, kamu lupa. Ya. Kamu siapa dulu, Gus? Astagfirullahaladzim. Aja guys. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu. Lo yang ketawa. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali kita membahas tentang Gus Miftah ya. Masih lagi-lagi kita ini membahas tentang Gus Miftah. Karena begini teman-teman, masih saja selalu ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa ya apa yang kami utarakan ini itu adalah merupakan menyebar aib seseorang. Ya, padahal antara menyebar aib seseorang dengan mengungkapkan ya keburukan-keburukan, sisi-sisi negatifnya agar orang lain terhindar nih dari keburukan, itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi mesti kita pahami terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Bahwa ternyata kalau kita melihat ya, setelah kejadian daripada yang kasus viral itu tentang ya Pak Miftah alias Pak Taim ini yang menggoblok-goblokin pedagang es itu. Nah, sampai saat detik ini itu begitu banyak bermunculan kembali jejak-jejak digital daripada Pak Taim ini atau Pak Miftah ini teman-teman. Ya. Sebabnya kenapa? Yaitu karena ya muaknya, ya marahnya daripada masyarakat Indonesia kita ini. Ya mereka ini sudah muak ya terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai seorang Gus, kiai ataupun ya ustadz. Tetapi kelakuannya sangat jauh ya, sangat-sangat jauh tidak selaras dengan apa yang sebagaimana mestinya. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin menampilkan kepada Anda tentang begitu banyak ya macam kritikan pedas ya, kata-kata pedas dari para netizen ini terhadap ya Pak Miftah ini ya. Dan lagi-lagi teman-teman, atas kejadian ini sebenarnya ya secara tidak langsung ini membuat Pak Prabowo Subianto ini merasa malu sebenarnya. Ya karena kita tahu kan kemarin kejadian itu posisi daripada Pak Miftah ini adalah sebagai seorang ya pejabat negara ya, yang dimana diamanahkan untuk menjaga kerukunan beragama, kerukunan umat. Ya, tetapi justru apa yang kita saksikan ya, justru orang ini, Pak Taim ini atau Pak Miftah ini melakukan sesuatu hal yang berlawanan tentang ya amanah utama beliau. Ya ini untuk menjaga kerukunan. Ya, kita lihat sekarang, kita ini menjadi ribut, kita ini menjadi gaduh. Ya gara-gara ucapan Pak Miftah menggoblok-goblokin pedagang es. Ya Allah, naudzubillah. Mungkin baiknya kita langsung saja simak ya beberapa video. Ada begitu banyak video yang merupakan video reaksi dari para netizen ini, masyarakat ini terhadap Pak Miftah ini. Dan atas kejadian ini teman-teman ya sebenarnya ini seharusnya membuat kita ini sadar bahwa yang jengkel, yang marah, ya, yang mengecam tindakan daripada kelakuan ya Pak Miftah ini, yaitu bukan hanya segelintir orang, ya bukan hanya saya saja atau bukan hanya teman-teman kalian saja yang menyimak ini, tetapi ada begitu banyak ya bahkan sebagian besar mayoritas seluruh rakyat Indonesia ini itu mengecam ya tidak menyukai daripada perbuatan Pak Miftah ini ya. Dan mungkin baiknya langsung saja kita simak video-video dari para netizen ini yang tindakan atau kelakuan konyol daripada Pak Miftah ini. Dan berikut videonya. Kamu lihat Gus Miftah deh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik, yang ceramahnya didengar masyarakat. Tapi dengan lihat video ini saya mau muntah. Dengan dia mengucapkan bahasa goblok. Ya, netizen ini mengatakan mau muntah ya mendengarkan bahasa yang diucapkan oleh Pak Miftah teman-teman. Itu bagi saya itu adalah hinaan luar biasa. Tuh, hinaan yang luar biasa. Guyon, oke gue yang ketawa. Kamu lihat teman yang kanan kiri ketawa kayak monyet ujung-ujungnya. Saya benci ngeliatnya. Ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya beranggapan seorang Gus Miftah ulama Gus ya yang terlahir di Lampung Timur ya, bangga saya punya orang Lampung, ada ulama yang terkenal di Indonesia. Tapi dengan adanya video ini saya luar biasa. Kamu tahu kan bapak-bapak itu jualan aqua di atas kepalanya Ya, pedagang kecil, kasihan ya, bapak itu hanya ingin berusaha untuk menghidupi keluarganya tetapi malah ya digoblok-goblokin teman-teman. Orang mau tahu, ya Allah sedih saya ngeliatnya Ya. dengan bengong aja dia gak bisa jawab. Dia bengong kenapa? Dia merasa orang nggak punya mungkin bengong goblokin gitu. Tapi bagi saya, menurut saya itu hinaan. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya
nggak patut dicontoh. Iya, Cara-cara kamu ini, nggak patut Gus. dicontoh. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah nggak, karena kesombongan kamu, Gus. Kata netizen ini ya, tinggal Allah kamu saja karena kesombonganmu. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden, kamu lupa Ya. kamu siapa dulu, Gus. Astagfirullahaladzim. Aja guys. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu ah. Lo yang ketawa. Tahu juga pada gue. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, Ya, heran masih ya, Mbak, aja ya? diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Nah, siapa yang ngajarin manggil Gus ya, kata Mbak ini ya bertanya, siapa yang manggil Gus itu ya? Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari Ya, betul kata Mbak ini ya. Mungkin Pak Miftah harus merasakan sesuatu atau keadaan yang sesulit Bapak itu ya. Baru Pak Miftah ini merasakan rasanya untuk menghargai sesama. Mungkin ya, saya bertanya ini. pagi, jam 9 pagi kalau sampai siang belum ada yang laku. Pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong. Susah payahnya Bapak itu sudah susah payah ini berjualan untuk menghidupi keluarga beliau, ya anak-anak beliau. Malah digoblok-goblokin sama si Pak Miftah ini, teman-teman. Ya, jadi wajar lah ya kalau seluruh masyarakat Indonesia ini mengecam, ya jengkel terhadap pernyataan daripada Pak Miftah ini, teman-teman. Ya. Sampai guyune teh pengen dijejeli ungkal trembes sih. Ora, gue kan guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Gue penak nih. Nah, ini saya paling salah fokus terhadap ini ya. Ya, saya paling khususnya terhadap Bapak ini ya. Kok bisa sengakak itu sampai hampir guling ke belakang gitu kan kalau kita lihat videonya. Cekakaan nonton bapak ini lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Ya. Yang ini yang membuat kita semakin miris, teman-teman. Yang melakukan perbuatan seperti ini adalah justru orang-orang yang paham terhadap agama. Orang-orang yang ngaku paham terhadap agama. Bahkan orang-orang yang justru mengajarkan agama terhadap orang-orang. Mengajarkan perbuatan baik, mengajarkan akhlak yang baik. Ternyata justru dia adalah yang melakukan perbuatan semacam ini. Coba, teman-teman. Apakah ini adalah bukan perbuatan miris? Ya kalau orang-orang awam yang melakukan mungkin lain cerita, teman-teman ya. Tapi justru ini dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap itu sebagai ulama. Bayang no Pak, kuwi nek bapakmu. Ya bayangkan kalau itu bapak Anda. Mentang wong sugih, mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe. Iya. Guyumu iki blas ra penak. Ketawanya itu sama sekali tidak enak. Ya, kalau Anda orang Jawa, teman-teman, kalian pasti akan sangat paham tentang apa yang dikatakan oleh ya netizen ini. Nah, kok lak jejeli ungkal kowe juar rek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro ati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau. Tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ya Allah. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene. Benar. Digo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Ya Allah. Enek keluarga sing kudu dikei. Iya benar. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Itu menertawakan. Ya, Mas netizen ini mengatakan ya, saya ini sudah merasakan jualan seharian itu tidak habis. Dan saya itu merasakan bagaimana rasa sakitnya, bagaimana rasa ya tidak terbayangkan. Ya apalagi Bapak ini ya sudah jualannya belum laku dan harus menerima cemoohan seperti itu. Ya digoblok-goblokin seperti itu. Jadi Mas netizen ini mengatakan seperti itu, teman-teman. Sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat mengecam perbuatan daripada Pak Miftah. Ya. Oh kon borong. Es tehmu jauh kira?
Masih. Ya kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Nah, saya setuju nih teman-teman ya. Orang yang terkadang spontan, justru di situ kita bisa mengetahui, oh ini sifat aslinya. Ya. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, ada sebenarnya bukan video kali ini pertama Pak Miftah melakukan perbuatan atau perkataan seperti ini. Ya, ada begitu banyak jejak-jejak digital yang mana di situ Pak Miftah ini mudah banget tuh ngegoblok-goblokin pedagang. Ya belum lagi pernyataan yang lalu itu yang sempat viral juga, katanya ingin melestarikan, maaf kata danco katanya. Karena kalau tidak diucapkan, kalau kita tidak sering ucapkan, bisa-bisa diklaim sama Malaysia. Dia bercanda, niatnya bercanda, ya mungkin bercanda. Tetapi kata-kata tersebut, bercandaan tersebut, ia keluarkan di publik, ya, dikonsumsi publik, dan ini adalah salah yang sangat-sangat keliru, teman-teman. Ya. Lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum nggak enak. Nah, ini nggak kita senyum, bisa menyaksikan, disakitin, kita bisa lihat dia ekspresi balik dari badan, bapak pasti ini. makin dihujat. Gue yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti Ya. begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Nah, itu yang makin mirisnya. Kiri kanannya pada ketawa lagi. Tiap orang punya selera ustadznya masing-masing, tapi beliau nggak masuk di selera gue karena gue lebih suka ustadz yang memang jelas pendidikannya. Oh di Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa, kayak misalkan Halid Basalama, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Hanan Ataki dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Iya. Dan Jelas pendidikannya, jelas juga apa yang disampaikannya, ilmu agama. Iya kan? dan Kak Ikram pengen deh rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Nah, setuju nggak? kita lebih nyaman ketika kita ini mendengar kajian yang memang ustaznya itu jelas pendidikannya. Itu pertama. Yang kedua, materi yang disampaikan itu jelas. Ya coba lihat, kita lihat Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Omar Mita, ya, Ustaz Subhan Bawazir, ya. Itu masih nyaman kita dengar karena pendidikannya jelas, ya, materi yang disampaikan juga jelas. Ya, jelas ilmu yang disampaikan, jelas Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan, ya. Sedangkan kalau kita melihat Pak Miftah ini, ya kalian sendiri sudah bisa menilai, teman-teman. Ya, tidak perlu saya sampaikan seperti apa, kalian sendiri ini sudah bisa menilai. Ya, kalau kita mendengar kajian daripada Pak Miftah ini, apa yang kita dapatkan? Ya, itu kalian sudah bisa sendiri menilainya. Ya, bahkan kalau kita melihat kajian atau ceramah daripada Pak Miftah dengan ceramah daripada Habib Bahar bin Smith, kalau saya pribadi loh, ya kalau saya pribadi, ya itu masih mending Habib Bahar bin Smith. Ya, sekeras-kerasnya Habib Bahar bin Smith seperti itu tidak ada pernah sejarahnya kita ini. Ya, Habib Bahar bin Smith itu menggoblok-goblokin pedagang kecil. Ya, coba lihat. Justru yang ada kita tahu bahwa sebagian besar daripada ucapan-ucapan atau umpatan-umpatan yang dikeluarkan oleh Habib Bahar bin Smith itu kepada orang-orang yang memang ternyata di belakang-belakang hari kita menyaksikan bahwa orang itu bermasalah. Orang itu menzalimi rakyat. Orang itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang menzalimi rakyat. Ya, contoh pelaku korupsi. Ya, dan lain sebagainya. Ya, nggak ada tuh sejarah Habib Bahar bin Smith ini yang menggoblok-goblokin pedagang kecil. Ya, di sini bukan berarti saya ini mengangkat Habib Bahar bin Smith, tetapi di sini saya ingin menyertakan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian sebuah fakta, ya, sebuah perbandingan, teman-teman. Ya, bahwa lagi-lagi teman-teman, ya, kita ini pentingnya untuk memilih guru yang tepat untuk kita. Ya. Karena lagi-lagi teman-teman, hal yang semacam ini, ya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya, mau kita ini bercanda atau tidak, itu sama sekali tidak dibenarkan kalau kita keluarkan, kalau kita sampaikan, kalau kita lakukan di depan publik. Ya, itu poinnya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang Pak Miftah ini? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah ya. Dan seperti biasa, insya Allah sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.